mirip kalau orang Muslim itu pengajian keliling gitu loh. Oh. Pengajian itu kan bukan tempat ibadah. Iya. Pengajian itu kan bukan perlu izin. Bahkan di Indonesia namanya musola pun kadang tidak izinnya, tidak apa-apa kok. Ini aneh, bangsa ini menurut saya aneh ya. Aneh apa mungkin saking terbelakangnya pola pikirnya. Iya, iya, Sampai-sampai orang doa di tempatnya sendiri, tidak mengganggu orang, tidak pakai toa untuk panggil-panggil orang yang mengganggu lingkungan hidup. Betul. Loh kok itu bisa diserang? Dan saya katakan, menurut saya ini bukan sekedar perusakan tempat ibadah, karena ini bukan tempat ibadah, atau ini bukan sekedar perusakan properti pribadi. Ya, secara perbuatan yang dilakukan oleh para perusak ini memang merusak fasilitas rumahnya orang, tapi ada motif agamanya. Ini yang mungkin harus dilihat ya. Karena apa? Ada penurunan salib yang saya lihat dari video itu, dari jendela. Setelah itu kemudian dipukul-pukul, kemudian didobrak, kemudian bunyi pecahan kaca, dan ada teriakan-teriakan yang mempersekusi dengan kekerasan. Tapi itu bernuansa agama. Ini dulu yang harus diselesaikan akarnya. Kalau sekedar Anda melakukan perusakan fasilitas orang, ya sebetulnya ganti ruginya sebatas kerugian finansial kan. Tapi kalau ini kerugian bukan hanya finansial, yang pertama ini mengandung delik yang menyangkut penghinaan terhadap martabat agama yang diakui di Indonesia, yaitu Kristen. Jadi negara harus hadir, tidak bisa kalau mendiamkan seperti ini. Saya juga tidak paham. Saya sempat nonton juga dari Kemenhum, Menteri Hak Asasi Manusia itu, bahwa akan diadakan mediasi. Mediasi model apa lagi? Ini kriminalitas. Ini harus ditindak secara hukum. Tidak perlu mediasi. Karena kalau mediasi nanti arahnya kita harus tahu dulu apakah ini tempat ibadah atau bukan, itu urusan lain lagi. Ini urusan kerusakan yang bermotif agama. Kan begitu. Jadi negara ini harus tegas dalam hal ini. Ada kejahatan yang lebih jahat dari kejahatan yang dimotivasi oleh agama. Karena orang membunuh demi agama itu merasa tidak berdosa, merasa berbakti kepada Tuhan. Tapi orang membunuh karena cemburu istrinya diselingkuhi orang lain, itu membunuh karena kejengkelan, tidak bisa menguasai diri. Orang yang membunuh atas nama agama itu sepenuhnya dia sadar perbuatannya itu, bahwa perbuatannya itu dianggapnya ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah itu saya kira, jadi minimum ya ketua MUI atau ketua PGI atau ketua Nahdlatul Ulama ngomonglah ini salah, jangan berbuat lagi. Dan negara harus mengatakan tangkap itu, langsung diproses. Tidak perlu dimediasi lagi. Mediasi apanya? Mediasi soal definisi rumah ibadah, mediasi rumah retreat, bedanya apa dengan rumah yang dibuat rumah ibadah, itu sudah lewat lah. Negara ini jangan munafik seperti itu. Saya kira itulah yang bisa sampaikan ya. Biasanya kan saya ngomongin calon lembut ya. Tapi ini kok nggak selesai-selesai yang seperti, dan saya melihat wajah-wajah orang yang selalu memakai topeng. Dia kalau ngomong itu tidak dari hati, tapi menjaga keseimbangannya masyarakat, ya itu wajar. Orang berpikir seorang anggota dewan jaga konstituennya, karena konstituennya kebanyakan penganut agama tertentu, ideologinya keras, dia tidak berani kalau melawan ideologi keras. Kalau negara ini terus-menerus seperti ini, artinya negara ini tertawan oleh kelompok-kelompok yang punya suara banyak, karena satu-satunya prestasi mereka itu kan rajin beranak, anaknya banyak, istrinya banyak, dan itu berharga. Satu orang hasil pembiayaan manusia ini sama dengan satu profesor di perguruan tinggi. Inilah demokrasi kita. Makanya terus muncul ungkapan wani piro. Jadi artinya apa? Artinya ini demokrasi yang sudah transaksional. Mari kita jaga kualitas demokrasi kita. Jangan negara malah ikut tertawan oleh kelompok-kelompok fundamental yang suaranya keras. Tapi ya hukum yang harus ditegakkan. Betul, setuju. Itu saya kira. Baik, Pak. Penjelasan yang sangat panjang dan menarik.